Halo guys, selamat datang kembali di channelku barengan aku Panca di sini. Dan di video kali ini aku pengen ngajakin kalian untuk sekedar flashback sejenak ya, kembali ke tahun-tahun 2000-an ya, tahun 2007, 2008 bareng Nokia 2600 klasik. Ya, siapa sih yang nggak tahu brand Nokia yang pada tahun 2000-an dulu tuh keren banget, karena banyak sekali handphone-handphone yang dikeluarkan oleh brand Nokia ini guys. Dan waktu itu memang banyak penggunanya, terutama di Indonesia, bahkan di dunia pun untuk penjualan handphone Nokia ini kayak merajai pasar gitu loh. Salah satu handphone yang populer di tahun 2008, 2007, 2008 waktu itu adalah Nokia ini, 2600 klasik. Kenapa populer? Karena bentuknya ini yang ringkas dan tipis banget. Jadi handphone ini tipis banget, untuk dimasukkan ke kantong itu udah pasti nggak ganjel ya. Kalau dulu tuh beda banget sama sekarang. Kalau sekarang itu kan yang dicari tuh handphone yang layarnya gede. Tapi kalau dulu itu yang dicari adalah handphone yang tipis, kecil, tapi fiturnya komplit. Well, jadi fitur dari Nokia 2600 klasik ini sudah mendukung yang pertama itu ada kamera. Kamera 0,3 megapiksel. Pada waktu itu udah keren ya. Kemudian ini memori internalnya kalau nggak salah itu 10 megabyte deh. Dan ini bisa diisi file MP3 guys. Dan selain itu kalian juga bisa download via website sejuta umat pada waktu itu yang namanya Webtrick. Ya, di Webtrick sendiri kalau kalian masih ingat ya, itu adalah tempat untuk ngedownload wallpaper, tema, kemudian ringtone, game, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung bahas dulu ya dari Nokia 2600 klasik. Sebenarnya handphone ini merupakan generasi penerus dari saudaranya, yaitu Nokia 2600. Namun secara fitur ini jauh lebih komplit ya, karena udah ada kamera. Kalau yang 2600 biasa itu kan nggak ada. Nah, ini diproduksi pada tahun 2007 dan tahun 2008. Dan handphone ini masuk kategori feature phone ya, jadi bukan OS-nya itu bukan Symbian. Oke, kita bahas dari segi desain ya. Pada bagian depan di sini kita menemukan earpiece pada bagian atas, lalu ada logo Nokia dan layar berwarna dengan bentang layar 1,77 inci. Dan kemudian ada keypad Candy Bear. Keypadnya enak banget nih. Kita next lanjut pada bagian bawah di sini. Di sini ada untuk kalian kalau pengen buka casing belakang itu, ini ditekan dulu. Lalu pada bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Pada bagian kanan di sini ada untuk port charger, lalu ada kabel data untuk port kabel datanya dan juga untuk port headset. Pada bagian atas di sini, nah ini ada strap nih untuk mengaitkan handphone ke gantungan gitu. Ingat ya, dulu itu banyak sekali orang-orang yang punya handphone pasti punya gantungan. Dan di counter-counter itu dulu jual guys, harganya itu mulai 10.000, 15.000. Ada juga tuh, masih ingat, gantungan yang ada brandnya Nokia, Sony Ericsson, Samsung. Oke, kita pindah ke belakang. Di sini ada kamera ya. Kamera ini resolusinya 0,3 megapiksel atau ya kita sebut VGA gitu aja dah. Dan juga di sini ada logo Nokia lagi. Dan ada grill speaker. Nah, speakernya itu ada di bawah guys. Nah, untuk ngebuka casingnya mungkin kalian masih ingat ya, sambil kita nostalgia sejenak. Ini ditekan, kemudian ini kita tarik nih guys. Nih. Nah, ketika kita buka casingnya, kita akan menemukan yang pertama, sudah pasti di sini ada untuk menempatkan kartu SIM. Kartu SIM-nya ini masih bertipe mini SIM ya, jadi reguler. Kemudian di sini ada untuk konektor baterai, dan di sini ada keterangan dari Nokia. Kita ambil baterainya dulu. Jadi baterainya kayak gini ya modelnya. Ini baterainya nggak ori sih. Jadi udah cari baterai yang ori dari handphone Nokia ini udah lumayan susah di tahun 2021 ini. Kita pasangkan dulu ya. Di sini aku nggak pakai kartu SIM karena aku nggak punya. Malas nyarinya soalnya. Dan untuk nyalain ini nggak pakai tombol yang di atas, tapi pakainya tombol yang ada di sini. Tombol untuk end call ini sekaligus digunakan untuk menyalakan handphone. Kita lihat dan kita dengarkan untuk bootingnya. Kita terima. Nada kayak gini tuh nostalgia banget ya. Oke, jadi ini adalah penampilan awal dari Nokia 2600 klasik guys. Ya, wallpapernya nih biru, hitam, pemandangan.
Nah, di sini ada tombol-tombol nih, fungsinya tombol tengah untuk ngebuka menu, tombol kiri ini untuk option, tombol kanan untuk jalan pintas, dan juga bisa diatur untuk ngebuka kontak sih. Lalu tombol navigasi kanan kiri atas bawah ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Biasanya kalau ke kiri dari Nokia bawaan itu udah pasti untuk ngebuka ini ya, tulis pesan baru. Oke, kita buka dulu ya menunya. Di sini menunya agak lupa sih. Cuma ada 9 menu guys. Jadi ada mulai dari pesan, kemudian ada kontak, lalu ada catatan panggilan, ada pengaturan, lalu ada galeri. Di sini ada multimedia, kemudian ada agenda, aplikasi, dan web. Ya, kalian nggak salah ya. Mungkin dulu kalian masih ingat di sini tuh dulu banyak sekali yang Facebook kan, pas awal-awal Facebook ya, awal-awal Facebook booming itu bisa diakses di handphone. Banyak yang pakai nih handphone untuk Facebook kan. Dulu tuh Facebooknya nggak pakai web ini ya, pakainya Opera Mini. Opera Mininya sendiri downloadnya tuh harus masuk web dulu, kemudian kita tuliskan alamat www.operamini.com. Nah, itu bisa di download langsung. Untuk aplikasi ini kalian bisa download di website kayak Webtrick ya. Kalau dulu itu adanya Webtrick yang aku tahu. Kemudian ada apa lagi ya, Webtrick, ZG itu untuk download themes, ringtone, wallpaper juga. Terus apa lagi ya? Oh, kalau untuk download MP3 itu ada di mobibase.net kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya pesan. Pesannya di sini ada beberapa menu lagi. Udah pastiin untuk ngebuat pesan, kotak masuk, kemudian ini ada email juga, konsep. Konsep ini kalau kita punya apa ya, punya pesan yang belum dikirim, kita bisa simpan dulu ke konsep. Ingat ya dulu tuh eranya pas gratisan SMS gitu, ngirim kata-kata guys, kata-kata puitis gitu, apalagi ngirim ke doi ya. Kemudian ada kotak keluar, berita terkirim. Kotak keluar ini biasanya pesan yang kita kirim sebelum terkirim masuk ke berita terkirim ini biasanya di kotak keluar dulu. Yang aku inget gitu sih. Ada kayak gini, laporan, ada pesan suara, kemudian ada pesan perintah layanan. Standar ya isinya. Untuk tampilannya ini udah agak beda sih dengan Nokia yang dulu. Jadi ini untuk nulisnya itu kita masukkan nomor dulu atau kita bisa ekspor ke kontak gitu. Kemudian kita baru ngetik, habis itu kita kirim. Ngetiknya kalian masih inget dong ya? Ini aku kita pakai singkatan aja deh. Oke. Ntar NT ku ke si salah ya, situ. Inget dong ya dulu. Oke, ntar ku ke situ. Jadi singkat-singkat kayak gini. Dulu memang orang dulu itu kreatif guys, ngomong-ngomong ya. SMS tuh disingkat-singkat. Misalnya mau ya 5U. Terus kamu itu pakainya gini. Kalau yang alay itu pakainya KM. Atau lebih disingkat lagi pakainya U, pakai U. Terus aku itu pakainya I. Tapi malah seru sih. Jadi kita nerima SMS itu sambil mikir, ini maksudnya kayak gimana ya. Kadang S gitu diganti ini ya, diganti kayak simbol simbol dolar. Lupa sih. Pokoknya S-nya itu ada SS yang emoticonnya itu nggak seinstan sekarang ya. Sekarang emoticon udah instan banget. Kalau dulu tuh emoticon kita buat manual guys. Dan inget ya dulu ada orang yang ngirim pesan itu kayak bisa ngebentuk satu gambar gitu loh. Karakternya tuh bisa ngebentuk gambar. Unik juga sih.
Aku sampai heran dulu bisa kayak gitu. Kita lihat kontak. Nah, kontak di sini udah pasti ini pengaturan kontak ya. Pengaturan kontak dan kontak yang bisa disimpan di sini, atau kalian bisa menentukan kontaknya mau di-save di device, di handphonenya atau di kartu SIM. Kemudian ada ini catatan panggilan. Catatan panggilan ini meliputi panggilan tak terjawab, kemudian panggilan masuk, panggilan keluar, dan lain sebagainya, guys. Oke, next kita ke pengaturan. Nah, pengaturan di sini ada profile, ada tema, kemudian pengaturan nada, tampilan. Aku nggak bakal buka nih ya, nggak bakalan buka satu-satu. Di sini ada sambungan. Sambungan ini Bluetooth, pakai data. Ya, ini jaringannya 2G, tapi bisa untuk internetan ya. Kalau sekarang masih bisa atau enggak nyoba sih. Kayaknya masih bisa deh. Kemudian galeri nanti aja deh. Nih, multimedia ini ada kamera nih. Kameranya ini 0,2 megapiksel ya. Kita mau coba foto dulu deh. Bentar. Ini udah pasti nggak ada autofocus ya. Nah, hasilnya kayak gini, guys. Dan ini juga bisa buat video loh. Ini ada radio juga, ada perekam. Kalau untuk buat video itu dulu gimana ya cara? Oh, kita geser ke kanan, ini masuk ke mode video. Mode videonya kayak gini. Oke. Radio ya, radio ini harus pakai headset. Kalau nggak pakai headset dia nggak bisa. Ini perekam. Ini untuk merekam suaranya, formatnya itu AMR ya. Kemudian ada lagi, udah galerinya nanti deh. Ada untuk alarm, kalkulator, kemudian ada daftar agenda, catatan, stopwatch juga, aplikasi. Aplikasi ini ada permainan. Permainannya kalian bisa download dulu ada Nokia Store ya, atau web Nokia, dan juga ada Webtrick sih yang rame dulu download itu di Webtrick. Kemudian ada aplikasi ini biasanya Opera Mini ya, dulu download Opera Mini, Facebook. Kemudian ada kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masih inget ya, Al-Quran itu juga ada di sini. Nah, mau keluar aja deh. Terus, nah kalau ini web ini ya dulu modelnya kayak gini ya webnya. Ke alamat itu kita tulis manual www.apa.com gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka yang bagian terakhir nih, yang paling disukai banyak orang ketika minjem nih handphone, yaitu galeri. Galeri itu dulu pada penasaran ya. Dan ngomong-ngomong soal galeri, itu dulu paling sebel kalau orang pinjem handphone itu bukannya galeri. Karena ya tahu sendiri lah, orang-orang dulu tuh, ya bukan orang dulu sih, sekarang juga sama, paling males kalau pada buka galeri gitu. Aku sendiri juga paling males ya kalau buka galeri gitu. Nah, ini foto-foto yang udah diambil pakai ini handphone dengan resolusi 0,3 megapiksel. Hasilnya kalau dulu sih baik-baik saja ya. Ingat dong dulu foto dengan handphone kayak gini tuh dicetak, di print itu 5R, 3R atau 5R gitu. Itu udah keren ya. Masih ingat ya waktu itu kira-kira. Itu udah kayak keren banget gitu. Ini ada apa lagi nih? Kosong kayaknya. Oh, ada ternyata. Ini rekaman video pakai handphone, hasilnya kayak gini ya. Terus ada file musiknya kosong. Nah, musik ini kalian bisa isi MP3, kalian bisa kirim via Bluetooth ya. Jadi ini handphone udah support Bluetooth. Ini ada tema. Kalau dulu tuh aku paling seneng gonta-ganti tema nih guys. Pokoknya tiap hari itu temanya beda-beda gitu, biar hidupnya lebih banyak warna. Wis. Kita terapkan dulu ya temanya, kita ganti. Kalau tema defaultnya itu apa ya? Tema defaultnya kayaknya ini deh, tema defaultnya. Lupa juga sih.
Grafik ini apa ya? Aku kurang tahu ya, dulu nggak pernah lihat. Oke, nada ini ada nada dering dan nada tanda. Kalau nada dering ini merupakan nada yang dipakai untuk nada dering panggilan biasanya. Kalau tanda ini adalah untuk nada kayak notifikasi pesan, email, dan lain sebagainya. Misalnya nih ya, kita dengerin yuk nadanya satu-satu ya. Buat kalian yang tahu nada favorit kalian dulu itu namanya apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini ngomong-ngomong, handphonenya masih dalam kondisi oke ya, masih normal. Kondisi speakernya juga masih normal. Ini casingnya sebenarnya warnanya gold ya, tapi karena ya jadinya kayak gini, untuk casingnya nggak masalah. Ini casingnya masih ori juga. Kalau dulu, kalau kalian masih ingat ya, pasti sering banget dengerin nada dering kayak gini. Dulu tuh kalau pegang HP ini biasanya wah enak sih, karena bentuknya yang tipis kayak gini guys. Ini tuh nadanya banyak ya, lumayan banyak. Dan Nokia itu dulu memang terkenal banget dengan nada deringnya yang banyak guys. Dan walaupun sebenarnya nadanya itu sama aja sih dengan Nokia 1 dengan Nokia yang lainnya itu sama, tapi terkadang itu memang ada sedikit perbedaan. Misalnya kayak di Nokia apa ya, N70 dengan N73 itu ada perbedaan sedikit. Kemudian Nokia 6600 dengan Nokia 7610 itu juga ada perbedaan sedikit. Nah dulu nada dering kayak gini tuh udah keren banget ya, didengar gitu keren. Wah, dulu tuh kalau nada kayak gini tuh bunyi, wah seneng banget. Biasanya kalau nggak dapat SMS, nah ini nada yang legendaris banget. Nokia Tune. Jadi Nokia Tune ini sendiri juga udah mengalami perubahan-perubahan ya guys ya. Nah nada ini ya aku sering denger dari orang-orang yang dulu pegang handphone 2600 klasik ini. Jadi kayak nada ini populer banget ya, dan banyak yang make. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Atau nada yang ini juga sering banget aku denger buat orang-orang dulu yang
pakai seri Nokia 2600 klasik ini. Ya mungkin karena ini modelnya lagu ya, jadi lagu yang memang dipotong dijadikan sebagai ringtone. Itu udah keren di waktu itu, karena memang jarang ya orang yang pakai lagu itu untuk sebagai nada dering. Itu masih fitur yang cukup mewah di masa itu. Kita kembali ke nada tanda ya. Kita buka nada tandanya. Nah, nada tanda ini biasanya singkat-singkat karena memang digunakan untuk nada SMS biasanya. Biasa dipakai untuk nada SMS atau untuk nada email. Intinya untuk notifikasi ya. Jadi beda dengan nada dering tadi. Kalau nada tanda itu paling sekitar 1-2 detik. Ya paling panjang itu 3 detik sih. Oke guys, gimana nih menurut kalian? Kira-kira ada kesan apa dengan seri Nokia 2600 klasik ini? Kalian boleh cerita ya di kolom komentar di bawah. Ya, tambahan informasi ya, handphone ini dulu dirilis pada tahun 2008 dan harganya lumayan mahal waktu itu. Oke, aku rasa itu aja dulu. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan nantikan video handphone jadul di episode selanjutnya. Oke, see you and have a nice day.